Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di sini kita akan compare buyer's guide, panduan membeli. Yang bikin kalian bingung, mending mana nih budget 5 jutaan? Si Redmi 13 Pro Plus atau Realme 12 Pro Plus? Oke, pertama gue mau bahas sedikit bahwa duel ini justru adalah duel yang dipilih buat orang yang biasanya bosen sama Samsung atau nggak senang Samsung ya. Karena ini adalah dua brand Xiaomi dan Realme yang typically sangat segmented ya. Orang-orang yang mungkin anti Samsung, tidak suka Samsung, atau mencari sesuatu yang wow, biasanya hadir kedua handphone ini. Ya, jadi memang keunggulan dari si Redmi ini adalah the powerful 200 megapiksel dan the powerful periscope lens dari si Realme. Mungkin dua itu yang jadi decision buat mereka yang tidak memilih Samsung, yang terlalu, bagi sebagian orang terlalu all-rounder, terlalu safe gitu, terlalu biasa aja. Nah, yang ini tetap bikin kalian bingung, mending ambil 200 megapiksel atau periscope lens. Kita bahas overall termasuk semuanya, nggak cuma kameranya doang ya. Pertama dari segi desain, ini duanya benar-benar desain yang sangat unik ya. Karena Realme itu mirip dengan versi sebelumnya, ya Realme 11 Plus sebelumnya ya. Yang mana ini bahannya kayak fabric leather gitu ya. Dan kameranya yang wow gitu. Sedangkan si Redmi datang dengan desain yang elegan, minimalis, dan ini adalah punya gue yang special edition ya, special editionnya si Redmi khusus Mi fans. Jadi buat kalian yang Mi fans harusnya incar yang ini. Desain kameranya lumayan simple, dia ada dual tone di sini ya. Bagi gue sendiri ini desainnya acceptable untuk keduanya ya, unik ya. Dan mungkin buat kalian yang suka tampil gonjreng ya, ini suatu pilihan yang sangat menarik dan layak dipilih. Tapi kalau gue harus memilih ya, design wise dari body only ya, ini keduanya tuh sebenarnya tipis, tapi 8 gram lebih berat itu di tangan gak terasa loh guys. Maksudnya bingung sebenarnya ya, ini sama-sama lumayan berat gitu. Buat sebagian orang atau bagi cewek ini pasti berat gitu. Dan menariknya keduanya desain kotak dan bisa diberdirikan seperti ini. Nah, tapi kalau gue harus memilih mana desain yang lebih gue sukain, kayaknya gue akan lebih memilih si Redmi sih. Ya, Redmi ini lebih calm aja, lebih sesuai dengan selera gue yang agak calm, elegan, signifikan gitu ya. Dan materialnya bagus banget ya, lihat bodi kiri kanannya. Desain kameranya juga low profile ya gitu ya, walaupun kualitasnya ternyata 200 megapiksel. Masuk ke bagian display. Kalau bicara display, keduanya tuh ada di range yang sebenarnya mirip ya. Tuh, gue hampir tidak bisa menemukan perbedaan yang signifikan karena keduanya sama-sama curve, sama-sama full screen ya, enak digenggam dan sangat baik sekali. Rasanya kayak full gitu kan di tangan gitu. Keduanya cantik sih menurut gua ya. Dan dia punya sama-sama 6,7 inch. Cuman kalau bicara spesifik teknik, ya jelas lebih unggul Redmi. Kenapa? Karena meskipun keduanya punya 120 Hz dan bisa di lock ya, tapi si Redmi ini punya HDR display. Jadi dia support Dolby Vision, HDR display, terus ada LOG, HLG, ini support semua ya, nonton di layarnya si Redmi. Jadi buat kalian khususnya yang editor, itu lebih bagus si Redmi. Nah, kalau Realme ini cuman basically, tapi mungkin untuk sebagian user ini nggak akan bisa melihat bedanya. Contoh buat kalian yang nggak punya nonton konten HDR, maksudnya cuma nonton di YouTube, casual watch gitu ya, mungkin agak sulit membedakan, apalagi kalau kalian itu sudah biasa. Nggak akan ada masalah, kecuali kalian udah biasa nih pakai SDR terus pindah pakai non SDR, itu terasa banget. Apalagi buat kalian yang ngebandingin wow, itu berat. Kayak misalnya kalian punya iPhone itu di rumah ya, iPhone tuh layarnya jelek banget ya dengan Android manapun, dari deep dan colornya itu wow terasa tidak nyamannya. Juga dari fitur always on display, pinch per inch, lebih dalam dan lebih tajam di ya, bisa dikontrol dan bisa disetting ya. Nah, juga dari segi display, brightness-nya ini jauh ya. Xiaomi itu jauh lebih terang ya, meskipun gue sedang lagi pakai yang model matte. Lu lihat di sini ya, ini keterangannya lebih warm dan sangat lebih baik gitu ya. Karena memang secara angka juga si Redmi lebih unggul ya brightness-nya, hampir 2 kali lipatnya. Ini Realme ini cuman 950-an nits yang melawan 1800. Wow. Tapi untuk color scheme ya, itu bisa diedit-edit lah ya. Maksud kalian yang senang yang lebih warm ya, di sini ada color scheme yang bisa diedit. Jadi untuk color scheme, color mode itu bisa disetting sendiri sesuai dengan selera kalian ya. Kalau kalian concern kepada warna, misalnya kalian mau pakai yang vivid, P3 atau saturated atau yang pakai pro mode, ini keduanya bisa disetting. Ya, color tone yang mau yang lebih cold atau yang lebih warm ya, itu bisa disetting.
Tapi tetap kalau bicara display, Redmi lebih unggul. Nah, untuk OS sendiri, kita masuk ke pertarungan selanjutnya. Realme UI 5.0 melawan HyperOS ya. Ya, HyperOS ini adalah satu OS terbaru dari Xiaomi ya. Sudah ganti nama dari MIUI dan gue nggak menemukan signifikan yang besar buat daily user, daily usage gue. Tapi ada hal yang kemarin gue concern di TikTok gue soal notification ya. By default, gue tuh bingung notificationnya si Xiaomi ini tidak ada simbolnya gitu, nggak ada namanya. Ini kita harus setting dulu supaya dapat di model yang seperti ini ya. Jadi sebelum itu by default, coba gue simpen ya. Gue nggak ngerti kenapa dia di setting seperti ini ya. Walaupun ternyata setelah dicari tahu harus diulik-ulik, itu bisa masuk ke settingan yang lebih dalam untuk di on dan di off kan. Tapi kan kalau begini ya, buat yang mungkin orang tua, perempuan, itu tidak tahu simbol-simbol ini apa maksudnya ya. Bahkan sebagian cowok pun nggak tahu ini, coba gue tanya ini simbol apa. Jadi ternyata ini ada di setting, ya ini harus di enable terlebih dahulu sehingga dia muncul seperti ini gitu ya. Dan untuk sistemnya kedua itu mirip ya. Kalau bagian kanan atas di scroll apa ya disebutnya device center. Nah ini yang gue lebih suka di Xiaomi itu mirip Samsung, mirip iPhone ya. Jadi lebih variabel, lebih familiar. Untuk yang bagian kiri itu ke notification. Sedangkan kalau Realme itu masuk kiri dan kanan ini rasanya sama aja. Ya, nggak ada perlakuan khusus gitu ya. Always screen display gitu ya. AOD itu di Xiaomi lebih unggul ya. Xiaomi itu cuman bisa untuk 10 second ya di sini ya. Gue orang typically yang suka hemat-hematan gitu. Jadi gue nggak pakai itu. Jadi nggak ada kendala kalau bagi gue pribadi. Mungkin buat kalian yang sedang always on display, Redmi akan lebih bagus di situ ya. Terus salah satu keunggulan dari Redmi yang lebih bagus adalah soal multitasking ya. Contoh ya, Xiaomi itu punya OS multitasking yang lebih baik ya. Ini mirip seperti Samsung One UI yang sudah pernah gue compare di TikTok gue, kalian bisa lihat ya. Walaupun keduanya punya multitasking gitu ya, seperti ini. Ya ini tuh keduanya bisa dilakuin ya. Dan menarik tuh kalau si Xiaomi itu dia punya banyak fitur dengan kali tap apa mau switch atas ke bawah ya. Kalau si Realme dia cuman swipe up swipe down doang gitu. Kalau si Xiaomi ini keduanya bisa kita nonton bareng ya video yang berbeda. Jadi punya video sendiri dan audio masing-masing sendiri ya. Tapi ya ini perbedaannya, kalau si Xiaomi itu bisa sampai 4 multitasking, sedangkan kalau si Xiaomi ini Redmi ini dia nggak bisa ya. Bahkan kayak Instagram ini dia nggak bisa untuk di multitasking gitu ya. Tuh bahkan ada apps yang this app doesn't support split view. Jadi kalau di Redmi itu ada yang split view-nya nggak support ya kayak gini. Sedangkan kalau di Xiaomi kita bahkan bisa tambah sampai 4 apps ya untuk floating ya. Tuh. Dan ini tetap bisa di setting ya. Tuh gede-gede kecilin. Juga yang paling gue suka banget si Redmi itu kalau gue mau search app ya, kalau gue swipe ke atas itu dia search buttonnya ada di bawah. Jadi buat dijempol lebih enak. Kalau si Realme ada di atas kayak kebanyakan handphone pada umumnya ya. Ini salah satu OS keunggulannya di sini dari dulu ya. Buat kalian yang si paling produktif, Redmi pilihan yang sangat gitu. Itulah kenapa juga gue memilih Redmi lebih baik OS-nya, HyperOS dibandingkan dengan Realme. Nah untuk kamera, kita sudah bahas di secara detail ya perbandingan kamera keduanya. Sensor yang besar dipakai oleh Samsung ya, sensornya punya Samsung, sedangkan si Realme pakai 50 megapiksel main kameranya. Tapi dia pakai Sony IMX890. Ini keduanya sebenarnya level flagship ya, karena dipakai di salah satu flagship ya. Kamera selanjutnya, Xiaomi pakai ultra wide ya. IMX3 series ya untuk ultra wide ya. Jadi keduanya sama-sama punya wide dan ultra wide main kamera. Perbedaannya di ketiga, kalau Xiaomi memilih kamera makro, kalau si ini Redmi memilih the real zoom lens, periscope lens ya, 64 megapiksel dari OmniVision yang itu bisa nge-zoom video hingga 18x, 18 kali, 120 kali pada fotonya. Oke, untuk telefoto ya, gue bahas ini benar-benar breaking deals karena selling point-nya itu tinggi banget. Tidak ada handphone lain yang punya periscope lens di harga segini. Bahkan gue sudah compare Realme dengan iPhone 15 Pro Max untuk nonton konser di situasi yang sangat low light situation ya, dan Realme masih mumpuni. Apalagi untuk fotonya bisa sampai 120x ya. Jadi untuk foto periscope lens itu bukan gimmick ya, ini the real. Karena bicara harga ya, tidak, bahkan di bawah 10 juta nggak banyak ya yang punya periscope lens. Karena periscope lens itu beda dengan telephoto lens ya, kayak di Oppo atau nggak di S23 FE itu beda ya. Telephoto lens dengan periscope lens ya. Mungkin kalau kalian pengen tahu secara detail nanti kita bahas ya, apa bedanya periscope lens dengan telephoto lens biasa. Ketika di compare pun sama, cuman hebatnya adalah si 200 megapiksel ini nggak kaleng-kaleng, nggak cuman gimmick. Dalam artian gini, ketika gue adu untuk zoom-zooman ya, di bawah 10x zoom, surprisingly, gue lebih suka hasil 200 megapikselnya si Redmi. Jadi gayanya Redmi ini kan menjual gimmick 200 megapiksel zoom gitu ya. Jadi walaupun lu punya 200 megapiksel, kalau di zoom harusnya lebih wow gitu maksudnya gitu ya. Dan ternyata memang lumayan oke.
Ya, karena mereka kedua kan tetap pixel binding ya, untuk menghasilkan foto defaultnya itu 12 megapiksel ya. Tapi memang untuk di atas 10x ya, 6 ke atas itu justru ya jelas ya. Inilah kekuatan si Realme 10 sampai 120x. Dan untuk gue pribadi, gue suka color tone yang dihasilkan dari si Realme ya. Sony IMX yang lebih natural menurut gue pribadi dan lebih detail. Jadi untuk kamera sendiri, pribadi gue akan memilih Realme dibandingkan dengan Redmi. Untuk video juga sama, gue pilih Realme karena dari segi selfie video udah ultra wide, sangat bagus banget, color tone-nya juga oke. Dia usul ultra wide kayak Vivo yang bisa di 0,8 dan bisa di 1, sedangkan Realme ini biasa aja, average, jelek. Jadi ini selfie phone yang paling jelek kalau menurut gue, standar gue ya, handphone harga 5 jutaan. Selalu. Bahkan 13T pun sama gitu, gue bingung. Tapi dia punya 60 fps, tapi kalau di low light situation, pun lo bisa lihat hasilnya ya. Sangat-sangat tidak rekomendasikan untuk harga 5 juta. Untuk stabilizer di most case video, Redmi lebih unggul ya, kalau menurut gue ya. Tapi ketika kita pakai switch ke 60 fps ya, ultra steady-nya, ini lebih unggul. Ini yang lupa gue bahas ya di video kemarin ya, bahwa ternyata si Realme ini punya ultra stabil yang nge-switch dari 30 atau dari 4K ke 60 fps 180p atau Full HD. Dan itu ketika dibandingkan, gue lebih suka ini. Tapi itu overall tetap ya, overall gue akan memilih Realme dibandingkan dengan Redmi kameranya. Ya, keduanya punya fast charging 67 lawan 120 watt ya. Tentu kalau bisa cepet-cepetan, si Redmi ini lebih cepat, lebih ngebut, lebih nge-fast. Dan yang bikin gue senang lagi ya, Redmi ini lebih aman dalam, kalau lo punya charger yang biasa, yang general, yang biasa-biasa aja, dia aktif sampai 30 watt ya. Sedangkan ini di bawahnya tentu cuma 20 watt ya, percobaan gue. Jadi untuk ngecas-ngecasan, walaupun baterainya sama, ini akan lebih ngebut. Tinggal sebentar udah penuh gitu ya. So untuk baterai dan pengecasan, gue pilih ini, Redmi 13 Pro Plus. Redmi itu bakal lebih unggul ya, karena dia emang punya prosesor yang lebih unggul. Karena di mana-mana Dimensity itu tuh selalu lebih cepat ngebut ya dibandingkan dengan Snapdragon. Apalagi nih Snapdragon yang dipakainya Snapdragon generasi yang bawahnya ya, Gen 2 ya, bukan Gen 3 gitu ya. Kalau bicara dari clock speed memang kalah gitu ya, mau gimana lagi. Jadi jelas ya, 2,4 GHz melawan 2,8 GHz itu jelas kalah ya. Jadi untuk prosesor justru dari Antutunya juga kelihatan ya di sini bahwa si Redmi lebih unggul. Dan gimana untuk statistik tes kayak testnya gitu ya, benchmarknya. Untuk kebut-kebutan tentu dari pengalaman pribadi MediaTek selalu lebih unggul. Tapi untuk stabilan tentu kebalikannya, Snapdragon lebih stabil. Kelihatan di sini ketika kita lihat cek CPU load test 100% ya, dalam 10 menit. Kelihatan di sini ada throttling pada si Redmi ya. Ya, jadi lihat ya, pada detik ke-70 itu drop langsung ya. 98% ya throttlingnya ke low performance gitu ya, atau ke stabil. Dan sini jauh banget ya. Jadi buat kalian mungkin yang incer gaming, karena gue jujurly gue nggak coba untuk gaming real game ya. Mungkin kalian bisa lihat video-video lain untuk rekomendasi game ya. Cuman kalau gue lebih percaya juga dari statistically CPU ya, ini menggambarkan performance dalam jangka panjang sebenarnya, karena ini the real test 100% CPU only gitu ya, tanpa mempengaruhi grafik-grafik yang lain. Tentu untuk game akan sedikit berbeda. Tapi ini ada gambaran lah ya, kalau throttling ini akan bisa mempengaruhi ke performance tentunya. Apalagi salah satunya kalau misalnya sampai overheat, ya itu bisa sampai ke penurunan FPS atau penurunan performance. Tapi kalau dari gua ngecek temperatur, keduanya itu di level yang sangat sama ya. Perbedaannya hanya 0, sekian ya, tidak terlalu signifikan ya antara perbedaan yang satu dengan yang lain. Jadi masih oke. Jadi tetap seperti itu. Kalau misalnya cepet-cepetan, bagi gue sendiri gue ngerasa gue lebih nyaman di performance-nya si Redmi ya, even in daily life ya, dan untuk segala macamnya. Lanjut ke gambar gimmick selanjutnya adalah speaker. Keduanya punya speaker yang bagus menurut gue ya. Menurut gue sih sedikit lah perbedaannya, tapi kalau kalian penasaran apa bedanya, lo bisa tonton sendiri deh. Nah, jadi itu perbandingan antara Redmi dan Realme. Jadi, mana yang bisa kalian pilih? Semoga ini ngebantu kalian ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam tahap kesimpulan bicara harga. Kalau bicara harga, Realme ini harga online-nya itu lebih turun ya di 5 jutaan. Sedangkan di Redmi lebih stabil di 57 ya. Bahkan sampai ke 58 ya. Ini khas Xiaomi yang harganya stabil dari SRP, dari harga official resminya. Jadi harga yang lebih mahal, tapi kalian akan mendapatkan
storage yang lebih besar. Ini tuh akan menjadi investasi yang sangat mahal ya, karena storage yang besar itu sangat menguntungkan bagi siapapun ya, gaming sekalipun ya, bisa download banyak lebih game. Kalau kalian into fotografer atau videografer juga pasti butuh itu gitu ya. Dengan harga lebih murah, budget wise, kalian dapat periscope lens yang sangat powerful, kamera dan hasil video yang lebih bagus menurut selera gua. Lu tidak akan dapat periscope lens di brand lain dengan harga segini ya. Tapi kalau lu misalnya pakai Xiaomi, lu dapat 512 GB, tentu dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi segitu dulu video gue kali ini ya. Semoga ngebantu dan nggak bikin pusing lagi nih. Buat kalian yang bingung antara Realme atau Redmi yang plus-plusnya gitu ya. Atau kalian jadi makin pusing dan mau balik ke Samsung Galaxy A55 aja. Sampai jumpa di video gue yang lain. Komparasi video dan kamera tentunya cuma di channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.